Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat edukasi, jumpa kembali dengan kami, tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Sahabat edukasi, apakah Anda mengalami suara serak yang tak kunjung sembuh? Nah, ini bisa menjadi indikasi salah satu penyakit berbahaya. Apakah itu kanker? Yuk, mari kita saksikan bersama. Udah jam segini, nggak bangun-bangun. Bapak, kayak mana dulu kita? Punya 2 anak perempuan kayak gitu. Setiap hari susah kali bangun pagi. Ya, bangunin lagi, Ma. Apa bangun-bangun? Masa bangunin anak dari jam 6 subuh bangun sholat subuh sampai jam 8 enggak sholat. Sabar. Bapak sabar. Coba sesekali Bapak bangunin, biar Bapak tahu rasanya kayak mana caranya. Anak-anak ini bangun kayak mana biar bisa bangun. Harus kita siram dulu baru bangun dia. Nanti kita ingatin lagi, Ma. Ini kayak gini nih dulu waktu mama muda nih, nggak ada lagi mama nih masak air untuk buat air bapak nih, dan kakek itu mama yang buat minumnya. Nggak ada lagi cerita mama pergi buat ini minum untuk ayah. Ya, nanti kita ingatin lagi ya. Ini kayak gini nih, coba bapak lihat nih, piring bertumpuk di bawah baju orang ini, sepatu maunya kan bisa dicuci sendiri, kaos kaki lagi berserak di mana-mana. Ya, nanti kita bangunin lagi ya. Nanti kita bangunin, ini nggak bisa nih kita biarkan orang ini. Pocut, cuka. Pocut. Ya Allah, bapak. Mama mau bangunin lo anak-anak nih. Ya. Pocut, cuka. Pocut, cuka. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jam segini, ya Allah, ya astagfirullah. Boneka di mana-mana, bantal di mana-mana. Cuka, Apa sih mama? ya Allah. Udah cara apa ini bangun? Ya Allah, bangun. Bantu mama bapak itu lagi makan, kalian nggak sarapan, masa nggak bantu jam segini belum bangun. Masih pagi mama. Ya Allah, itu jam 10. Astagfirullahaladzim. Bangun. Cepat. Gak ada alasan. Bangun cepat. Ma, bentar lagi mama. Piring banyak kali kotor itu, ayo. Cepat. Bangun. Udah, bangun. Duluan, ayo. Ke sana. Cepat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Robbi. Ini kamar anak gadis. Kayak mana? Nggak tinggal buku. Nggak tinggal ini, tinggal itu semua kayak gini. Astagfirullah, ya Allah. Kayak gini lama-lama copot jantung mama kayak gini. Ya Allah, ingus di mana-mana. La ilaha illallah. Ini ya betul, ini harus foto kirim sama bapak nih, biar bapak tahu, jangan setiap hari dibilang mama merepet terus. Yang mana nggak merepet kayak gini anak. Astagfirullah, ya Allah. Sabar. Astagfirullah. Harus foto dikit nih. Ya Allah. Gimana nggak tinggal buku, ya Allah. Laptop di mana-mana, nanti minta lagi beli laptop baru, rusak ini rusak itu. Gimana nggak beli laptop baru, ditaruh sembarangan. Ya, ini yang perlu dibawa. Ingatin setiap hari bawa siapin buku malam hari. Enggak disiapin kayak gini, udah sibuk mama tiap hari, udah sibuk masak, cuci baju enggak, cuci piring enggak. Astagfirullahaladzim. Pocut, cuka. Pocut, cuka. Pocut. Campur kayak gini ya. Aduh. Mau gimana sih? Nggak tahu lah. Bentar lagi lah. Cuka. Sholat subuh udah, bangun. Masih lama subuhnya. Aduh. Pocut. Cuka. Pocut. Cuka. Ya ma.
kalian nih. Sampai kali mama panggil kalian nggak datang-datang, suara mama udah hilang gara-gara kalian nih. Ya Allah. Sekarang dengan suara mama udah hilang nih tiap hari berteriakin kalian ya lah ya. Ini orang ini udah gede-gede. Panggil harus diteriakin, bangun pagi harus dibangunin. Sabar, Mama. Coba ayah lihat nih, suara mama terserah. Suara udah hilang. Tambah lagi suara mama sakit di leher 2 hari. Coba ayah lihat nih, gara-gara nih anak 2 orang nggak mau dia bantu mamanya. Anak-anak orang semua rajin bantu mamanya. Iya, sabar, Mama. Nanti kita berobat ke dukun Bu, ya. Dukun mana yang kita berobat? Dukun yang paling dekat di kampung. Oh ya. Mak, ya, makanya ke rumah sakit aja mak ya. Ini anak tuh Pak Hasan. Kan sampai digolongin tuh di apa tenggorokannya. Pas kita ke dokter aja mak. Oh, ayah sih ke dukun aja sih, Ma. Ya Allah, Hasan. Akan lagi nyo. Kiban cerita Kak Lela. Hai lagi ni kalen, hai Paleman. Lagi yung yan, alhamdulillah. Kami kena ada perubahan. Hai, Pak kau anak bebak dukun tu. Hai. Mana mak? Kita ke dukun atau ke dokter ya bagusnya? Ke dukun atau ke dokter ya? Sakit ke dokter, tidak ke dukun. Sakit ke dokter, tidak ke dukun. Sahabat sehat, penggunaan suara yang berlebihan dapat menyebabkan suara menjadi serak. Kita ketahui bahwa suara serak adalah perubahan atau penurunan kualitas pada suara menjadi parau, lemah, berat, kasar, sulit dikeluarkan, atau terjadi perubahan volume. Kondisi ini menandakan adanya masalah pada pita suara. Suara dihasilkan oleh getaran pada pita suara yang terletak di laring, yaitu saluran udara yang berada di antara dasar lidah dan trakea. Saat berbicara, pita suara akan menutup. Kemudian aliran udara dari paru-paru akan melewati dan menggetarkan pita suara. Getaran pada pita suara itulah yang akan keluar sebagai bunyi. Penyebab paling sering suara serak adalah otot pita suara yang kelelahan karena terlalu banyak dipakai. Misalnya setelah karaoke atau menonton konser. Namun, suara serak juga bisa disebabkan oleh penyakit, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Di antaranya peradangan pita suara atau laringitis karena infeksi virus, bakteri, atau jamur, atau kondisi non-infeksi seperti alergi, refleks cairan dan gas lambung, penggunaan suara yang berlebihan seperti ketika banyak bakteri, atau pita suara terlalu sering berkontraksi secara berlebihan, misalnya karena kerap berbicara atau bernyanyi dengan suara yang keras, berbicara dalam waktu yang lama, berbicara dalam nada yang terlalu tinggi atau rendah. Tumor pita suara, baik tumor jinak atau ganas, atau penyakit dari gangguan saraf. Suara serak dapat terjadi pada siapa saja. Akan tetapi, ada kondisi tertentu yang berisiko mengalami suara serak, seperti pada anak-anak atau orang lanjut usia, atau pada perokok, atau pada orang-orang yang mengkonsumsi minuman berkafein atau beralkohol secara berlebihan, atau orang-orang yang memiliki pekerjaan yang sering berteriak atau menggunakan pita suara secara berlebihan, seperti pada penyanyi atau guru, atau orang-orang yang sering terpapar zat beracun. Suara serak merupakan suatu gejala. Gejala suara serak ini biasanya menyertai penyakit yang menyebabkannya. Sebagai contoh, pada seseorang yang terinfeksi virus, suara serak dapat terjadi bersamaan dengan sakit tenggorokan, batuk, dan bersin. Penyakit radang atau infeksi bisa terjadi dalam waktu singkat, bahkan bisa terjadi dalam waktu yang lama. Penyakit ini harus diketahui penyebabnya, sehingga bisa diobati dengan terapi yang sesuai. Penyakit yang dikarenakan kelemahan saraf pita suara
memerlukan penanganan yang lebih kompleks dan lama. Tumor jinak memerlukan terapi operatif untuk mengembalikan bentuk dari pita suara. Sementara tumor ganas memerlukan terapi komprehensif yang terkadang menyebabkan penderitaannya harus kehilangan fungsi suara. Setelah kita menyadari pentingnya fungsi suara bagi kita, maka sebaiknya kita lebih waspada terhadap timbulnya gangguan suara. Suara yang mulai serak atau berubah harus kita periksakan segera ke dokter THT untuk dievaluasi. Penggunaan suara yang berlebihan juga harus dikurangi untuk mencegah terjadinya cedera pada pita suara. Pengobatan yang adekuat selama 2 minggu yang tidak menghasilkan perbaikan suara sebaiknya dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang seperti endoskopi pita suara sehingga bisa didapatkan gambaran yang pasti tentang kelainan di daerah pita suara. Lakukan konsultasi ke dokter jika sahabat sehat atau keluarga sahabat sehat mengalami keluhan suara serak, terutama jika tidak membaik setelah lebih dari 10 hari. Namun, jangan menunda untuk ke dokter apabila suara serak disertai dengan gejala-gejala berikut: kesulitan bernafas atau kesulitan menelan, sakit saat berbicara, adanya batuk darah, adanya benjolan di leher, atau suara hilang sama sekali. Nah, mulai sekarang, yuk sayangi pita suara kita dengan penggunaan suara yang baik dan periksakan segera apabila ada perubahan suara.